Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Putra Arya Dipura. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari visualisasi data teks menggunakan aplikasi Voyan dan visualisasi jaringan sosial menggunakan Gephi. Nah, sebelumnya Voyan itu apa sih? Nah, untuk Voyan sendiri ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data. Di sini fungsi si Voyan ini adalah untuk mencari kata mana yang sering muncul pada sebuah data atau mencari tren-tren data untuk kesimpulan analisis. Nah, untuk yang pertama ini saya ingin menganalisis data yang berjudul Tulus Mengabdi untuk Rakyat. Datanya sendiri bisa saya cari di internet dan saya menemukan artikel ini di website pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berjudul Wakil Rakyat Ia Tulus Mengabdi dan Layani Masyarakat. Nah, langsung saja kita ambil datanya dengan cara mengcopy URL dari website ini. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi si Voyan Tools ini. Nah, oke, kita langsung reveal. Nah, di sini udah ada tampilan awal dari ataupun tampilan baru dari visualisasi hasil data yang berjudul Wakil Rakyat yang Tulus Mengabdi dan Layani Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari website yang sudah kita ambil tadi. Nah, di sini yang pertama ada visualisasi berupa cirrus atau pula workload, yang dimana di workload ini terdapat beberapa kata yang sering muncul. Di sini kata yang sering muncul digambarkan dengan kata yang besar. Semakin besar katanya, maka semakin besar kemunculan dari website yang sudah kita analisis tadi. Dan juga di sini ada bubble lines. Nah, bubble lines ini berfungsi untuk menampilkan kata-kata dalam bentuk gelembung berwarna ini yang tersebar dari sepanjang dokumen. Di sini bisa dicontohin kata Jateng dari awal dokumen sampai akhir dokumen di sini, dan juga ada di pertengahan dokumen juga. Dan selanjutnya di sini ada bubbles. Nah, untuk bubbles ini hampir sama seperti bubble lines, namun di sini kata-katanya lebih ditampilkan secara jelas ya. Oh, di sini ada Jateng, Jawa. Kemudian di sini ada pula links. Nah, links ini gunanya untuk menampilkan hubungan antar kata dalam bentuk jaringan garis. Nah, kata yang sering muncul ini akan terhubung pada garis yang sama. Misalnya Jateng dengan Musren Bangwil di sini, maka berkesinambungan. Jateng pemerintah, contohnya pemerintah Jateng, pemerintah Jawa Tengah, provinsi. Nah, kemudian lanjut di sini ada Dream Space. Nah, oke, Dream Space ini berupa peta dari setiap kata atau kata spesial, seperti ada kota Semarang di sini.
kita bisa lihat secara jelas ya bahwa Kota Semarang ini ada di Jawa Tengah. Kemudian di sini ada loom. Nah, loom ini fungsinya untuk menampilkan kata yang berhubungan dengan bagian-bagian teks. Jadi kita bisa lihat kata apa yang muncul di paragraf paling lama. Di paragraf mana, seperti musreng bangwil, paragraf pertama nih, di awal-awal paragraf. Ada juga rakyat untuk dari tengah paragraf sampai akhir paragraf. Kemudian kita lanjut, di sini ada keynotes. Nah, keynotes ini menunjukkan simpul kata dan bagaimana kata itu terhubung ke kata lainnya. Kap kota seperti Jateng untuk kata pink. Sini. Nah, ini konteksnya jajaran Pemprov Jateng, potongan-potongan katanya. Kita lanjut, di sini ada mandala. Nah, di mandala ini terlihat ya seperti lingkaran, dan yang di tengahnya ini adalah kata yang paling banyak sering muncul. Ada wakil, seperti wakil rakyat. Nah, untuk yang paling jauh di sini ini kata yang jarang muncul. Semakin jauh dari tengah, maka semakin jarang katanya muncul. Kemudian di sini ada microsearch. Nah, microsearch ini untuk nampilin sebuah kata dalam titik-titik kecil di sebuah paragraf ini. Contohnya di sini nih. Titik warna hijau ini kata Jateng. Ada di awal paragraf sampai akhir paragraf. Contohnya ada lagi, misalnya rakyat. Nah, rakyat. Ini rakyat di tengah-tengah paragraf ya. Di akhir dia nggak ada rakyat. Lanjut. Tadi itu sampai steam graph. Nah, steam graph ini nampilin grafik aliran kata mirip seperti gelombang-gelombang yang dimana setiap gelombang ini nunjukin kata yang paling dominan di bagian tertentu. Contohnya di sini provinsi paling atas, semakin lama provinsi turun juga, dan konsisten sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kemudian di sini ada scatter plot. Nah, scatter plot ini, ntar kok nggak ada gambar ini. Nah, gambarnya ketutupan. Nah, scatter plot ini gambarin dari grafik yang ada sumbu X dan Y-nya. Di sini kalau scatter plot ini biasanya digunain untuk data yang sangat besar, maka grafiknya bakal sangat jelas di sini. Urusan kemudian di sini ada textual arch. Nah, textual arch ini gambarin visualisasi kata yang terhubung satu sama lain dalam bentuk garis-garis melengkung. Contohnya di sini kayak dibacain setiap katanya dan garis-garisnya bakal saling terhubung. Nah, profil, sejarah, misi, dan tugas.
sampai menuhin lengkungan-lengkungan ini, sampai menuhin lingkaran ini. Sini nanti dipenuhi sama lingkaran-lingkaran ini. Oke, lanjut. Di sini ada trends. Trends ini garis grafik untuk melihat perjalanan kata sepanjang teks. Contohnya di sini ada jateng dari awal teks turun sampai pertengahan teks dan muncul lagi di akhir-akhir teks. Pula untuk nih dari tengah turun. Nah, lanjut. Di sini ada Termsbury. Nah, seperti yang tadi, ini gabungan Termsbury ini adalah gabungan cirrus atau word cloud dan juga gabungan dari hubungan antar kata. Misal sini ada kota, hubungannya Semarang, Jawa, dan website sini. Provinsi Jateng, Jawa Tengah. Nah, lanjut di sini ada terms radio. Nah, terms radio ini adalah bentuk seperti grafik batang yang menunjukkan kata yang muncul di bagian mana saja dalam dokumen yang kita ambil dari website itu. Website Jateng, provinsi yang muncul dari awal dan di akhirnya dia turun. Ada juga Jateng nih yang tadi dari awal sampai akhir konsisten ada. Dan kita lanjut ke word tree. Nah, di sini word tree ini adalah hubungan dari kata. Di sini ada Jawa Tengah. Di sini langsung Jawa ini pasti terhubung ke tengah, dan Jawa Tengah ini ada juga hubung ke profil, potensi, LHKPN, Jawa Tengah wakil, dan periode. Membentuk seperti akar pohon di sini. Nah, di sini yang terakhir nih ada Rhizophyes. Oke, di sini kita tunggu dulu. Oke, udah selesai. Nah, Rhizophyes ini tuh fungsinya untuk menampilkan hubungan antar nama, bisa orang, bisa tempat atau organisasi. Di sini Rhizophyes ini cocok buat berita yang nyebut banyak tokoh. Nah, udah. Oke, di sini juga ada fitur seperti terms yang bisa nampilin kata mana dan jumlah berapa dari setiap kata yang muncul. Contohnya sini ada tengah 10 kata, Jawa 10 kata. Oke. Modern 2 kata dan sebagainya. Oke. Nah, mungkin itu saja ya visualisasi yang ada di Voyant Tools dan hasil visualisasi dari data yang berjudul Wakil Rakyat Ia Tulus Mengabdi dan Layani Masyarakat di website yang diambil dari website pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk kesimpulannya, aplikasi Voyant ini sangat membantu untuk melihat topik utama dari sebuah berita ataupun teks yang kita bisa ambil dari internet. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui kata mana saja yang paling banyak
muncul dari sebuah website atau data yang akan kita analisis. Contohnya ini tengah, Jawa, 10 paling banyak. Kemudian yang ketiga di sini fungsinya untuk melihat hubungan antar kata secara visualisasi. Seperti tadi ada beberapa visualisasi di aplikasi Voyan ini, Cirrus, Bubble Lines, Bubbles, dan lain-lain. Oke. Nah, dan lanjut untuk visualisasi jaringan sosial menggunakan Cipai. Di sini kita langsung aja ya, visualisasi jaringan sosial di GP pada studi kasus yang sama tadi tentang tulus mengabdi untuk rakyat. Oke, kita langsung aja buka GP-nya. Dan kebetulan di sini saya udah punya dataset berupa ininya apa? Edges sama nodesnya. Kita langsung masuk ke GP-nya. Kita langsung masuk ke GP-nya. Nah, di sini kita langsung open graph file. Nah, kebetulan di sini saya udah ada file nodes dan edges-nya. Di sini kita masukin. Oke. Nah, di file nodes ini isinya daftar akun yang terlibat dalam pembicaraan. Dan kemudian di file edges-nya di sini adalah hubungan antar akun yang misalnya itu siapa yang nge-retweet siapa, mention siapa, dan lain-lain. Di sini berdasarkan data dari Twitter ya. Oke. Nah, ini file edges-nya kita masukin next. Kemudian untuk nodesnya oke, kita next. Finish. Nah, di sini kita centang merge into new workspace. Kita klik OK. Nah, ini adalah file kasarnya ya. Di sini kita atur layout dari si grafnya. Kita pilih Frontman Gold. Terus kita jalanin. Nah, ini data-datanya. Nah, juga kita bisa pilih yang Forge Atlas. Nah, seperti ini. Nah, tapi karena terlalu numpuk ini, kita jadi pilih ini aja ya, Huntsman Ringgold. Oke. Nah, di sini jadi kelihatan kayak terstruktur gitu, saling terhubung. Nada-nadanya kita masih klik run. Terus kita di sini ada bagian ke analisis statistik. Nah, di sini kita run average degree-nya atau rata-rata jumlah koneksi tiap akun. Di sini kita bisa lihat 3,955 ya. Oke. Kemudian average wedge degree-nya atau total koneksi yang dihitung dari beratnya kita 8.000 nih. Laporan jumlah close. Kemudian page rank kita run. Oke. Kemudian kita centang modularity di sini buat lihat kelompok atau cluster dalam jaringan. Oke.
di sini karena di sini udah ya cukup sepertinya. Kita ubah si grafiknya biar jadi lebih menarik dengan cara kita di bagian table average kita bisa pilih partitionnya jadi modularity class. Nah, terus kita apply. Nah, di sini jadi banyak warnanya. Nah, untuk page rankingnya di sini kita pilih page range ini sekitar 10 dan maxisnya 80. Nah, ini masih belum ada nama-namanya, jadi kita bisa klik. Nah, jadi kayak terstruktur ya. Nah, di sini kita saling terhubung tiap akun. Bisa kita lihat akun Lina terhubung sama Andi, Fitri News, Dinda, Zaki News, Wawan. Semuanya saling terhubung ya. Nah, ini biar lebih menarik, kita bisa ekspor ke galeri PNG atau PDF dengan klik preview. Terus kita pilih show labels. Nah, kita tunggu. Kita klik refresh kalau masih belum. Nah, ini udah. Nah, lalu kita bisa langsung ekspor untuk ubah ke ini image atau PDF. Visualisasi oke. Review. Ini bisa kita simpulin ya bahwa kalau tiap akun tuh semuanya saling terhubung dan warna-warna ini juga nyebutin bahwa beberapa topik ataupun kata terkait apa namanya topik tentang tulus mengabdi untuk rakyat. Ini ada siapa yang jadi pusat, siapa yang hanya bergabung di sini, dimana informasinya menyebar. Siapa aja tokoh utama dan bagaimana mereka saling berespon. Ada yang terikat satu warna bagian sini kuning, oranye, grunge. Oke, mungkin untuk sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.